Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menelisik kisah Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa ajaran tauhid kepada masyarakat Mesir. Jika kita teliti saat membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan banyak sekali kisah Nabi Musa alaihissalam yang diceritakan secara berulang-ulang di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kisah pertarungan beliau dengan Fir'aun yang akhirnya berhasil beliau menangkan. Sehingga banyak dari pengikut bahkan penyihir utusan Fir'aun mengimani ajaran tauhid yang beliau bawa. Begitupun kisah beliau ketika membelah Laut Merah dengan tongkatnya saat tengah dikejar Fir'aun dan tentaranya. Selain dua cerita tersebut, ada satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang juga beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana mukjizat ini lantas menjadi titik perdebatan kelompok-kelompok Islam dalam memaknai kebolehan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mukjizat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara, yang termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 143. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Setelah berhasil kabur dari tentara Fir'aun saat Fir'aun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam lantas bersama pengikutnya berjalan ke arah selatan Mesir. Ketika beliau telah menemukan tempat yang aman bagi pengikutnya, beliau kemudian berpamitan untuk pergi bermunajat ke Gunung Sinai, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi petunjuk kepada beliau beserta umatnya setelah melewati berbagai rintangan. Setelah bermunajat selama 40 hari, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat-isyarat kepada Nabi Musa alaihissalam tentang apa yang harus beliau sampaikan kepada pengikutnya. Pada saat itu juga terjadilah percakapan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam secara langsung sebagaimana yang dikisahkan dalam ayat Al-Quran tersebut. Menariknya, isi percakapan Nabi Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam ayat tersebut lantas menjadi landasan argumentasi Muslim Ahlu Sunnah wal Jamaah atas kebolehan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat banyak kelompok Islam selain Ahlu Sunnah wal Jamaah yang justru mengamini sebaliknya. Dari ayat tersebut, Muslim Ahlu Sunnah mendapatkan 4 dalil penting yang menunjukkan kebolehan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dalam ayat tersebut dikisahkan Nabi Musa alaihissalam meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menampakkan diri sehingga beliau bisa melihatnya. "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam secara sadar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat. Tentu saja dengan menjauhkan tanzih Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang menyerupai makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat, tidak menempati arah, dan untuk melihatnya tidak membutuhkan cahaya. Bagaimana mungkin sosok utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendapat banyak mukjizat darinya juga telah bercakap langsung dengannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang mustahil adanya. Jika harus memilih di antara dua pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan, tentu kita menuruti hal yang diyakini oleh Nabi Musa alaihissalam. Kedua, saat diminta demikian oleh Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Kamu tidak akan melihatku." Dalam kalimat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ketidakmampuan atau ketidaksanggupan Nabi Musa alaihissalam untuk melihatnya, bukan menyatakan bahwa zat yang mustahil untuk dilihat.
Jika benar Allah Subhanahu wa taala mustahil untuk dilihat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab permintaan Nabi Musa alaihissalam dengan, "Aku tidak bisa dilihat," bukan malah menisbatkan ketidakmampuan pada Nabi Musa alaihissalam. Ketiga, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggantungkan keberadaannya kepada keadaan gunung. Jika ia gunung tetap di tempatnya sebagai sedia kala, keadaan gunung dengan kemungkinan melihat Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut sudah terjawab sendiri lewat kalimat setelahnya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak menyaksikan pertanyaan Nabi Musa alaihissalam, juga tidak menghukum beliau. Jika permintaan beliau adalah hal yang mustahil dan di luar dari hikmah ilahi, maka sudah sewajarnya Allah Subhanahu wa taala menghukum beliau sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga sebab kesalahannya memakan buah kuldi. Keempat poin inilah yang menjadi landasan muslim ahlu sunnah dalam hal kebolehan, tak terkecuali pada ayat-ayat yang mengisahkan kisah Nabi terdahulu. Secara kasat mata, ayat-ayat kasus, cerita atau sejarah mungkin terkesan minim kandungan sebab hanya mengulas kisah terdahulu. Namun kenyataannya tidak demikian. Bagaimana kisah percakapan antara Nabi Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala? Semakin kita memahaminya, kita akan mendapatkan ketenangan-ketenangan batin yang lebih dalam meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.